Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat video dengan judul tugas kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Selaban beserta rekan-rekan saya Sarah Darmawanti Ritonga, Rizka Amelia Ajis, Tasya Putri Ramadhani, Sri Wulandari, dan Novia Inggit Kartika dengan mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SEMSI. A. Pengertian pengorganisasian. Menurut Cipto Samuel, pengorganisasian merupakan proses mengatur semua kegiatan secara sistematis dalam mengelola sumber daya. Menurut William Jukes, memutuskan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melakukan pekerjaan dan tugas itu, dan siapa yang akan bekerja serta untuk siapa mempekerjakan itu dilakukan. Menurut David Ricard, pengorganisasian merupakan sebuah kegiatan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. B. Dasar koordinasi organizing yang harus kita miliki dalam koordinasi organizing. 1. Memiliki kompetensi. 2. Memiliki karakter. 3. Memiliki talenta. Yang keempat, memiliki komitmen. Dan yang kelima, berkewajiban mengembangkan para pegawai. C. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. D. Faktor-faktor yang mendasari kekuasaan. Yang pertama, reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Yang kedua, coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman. Yang ketiga ada legitimate power atau kekuasaan yang sah. Yang keempat, expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kewenangan. Dan yang terakhir, referral power, yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan adanya karakteristik yang diharapkan. Pengertian wewenang menurut para ahli. Menurut Lewis, wewenang adalah jumlah kekuasaan, power, dan hak rights yang didelegasikan pada suatu jabatan. Menurut Harold Denswell, dalam bukunya The Principles of Management Authority, adalah suatu hal untuk memerintah atau bertindak. Menurut Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Dan yang terakhir, menurut Davis, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas perusahaan. F. Jenis-jenis wewenang. Yang pertama ada wewenang garis, line authority. Yang kedua, wewenang staff, staff authority. Yang ketiga, wewenang fungsional, functional authority. Dan yang terakhir, wewenang wibawa. G. Sumber wewenang. Yang pertama, teori wewenang formal, formal authority theory. Yang kedua, teori penerimaan wewenang, acceptance authority theory. Yang ketiga, wewenang dari situasi, authority of the situation. Yang keempat, wewenang dari jabatan, position authority. Yang kelima, wewenang dari faktor teknis, technical authority. Dan yang terakhir, wewenang dari hukum, juridis authority. H. Batasan wewenang. 1. Kemampuan jasmani atau fisik. Yang kedua, alamiah. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, pembatasan ekonomi. Yang kelima, partnership agreement. Yang keenam, lembaga. Dan yang terakhir, hukum-hukum. Bentuk departementasi dan pembagian kerja dalam manajemen. Bentuk departemen terbagi menjadi 4 nih sobat. Yang pertama, departemen tutorial. Yang kedua, departemen fungsional. Yang ketiga, departemen produk. Dan yang terakhir, departemen ASI pelanggan.
Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Bentuk pendelegasian dan desentralisasi wewenang. Bentuk pendelegasian dan desentralisasi wewenang ini terbagi menjadi 5 teman-teman. Apa sajakah itu? Yang pertama, rencana dan kebijaksanaan harus jelas. Yang kedua, orang yang diberi tugas disiplin yang terbaik. Yang ketiga, sistem pengawasan perlu diciptakan nih. Dan yang keempat, komunikasi secara terbuka, serta tugas dan wewenang harus dibatasi dengan yang diharapkan. Integrasi fungsi pengorganisasian dalam kekuasaan, wewenang, delegasi, dan tanggung jawab dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 165, Allah mengatakan, "Dialah yang menetapkan kamu menjadi khalifah di muka bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu." Dari ayat di atas ini jelas ya bahwa perbedaan kedudukan, pangkat dan fungsi di antara manusia adalah cobaan dari Allah kepada manusia. Apakah manusia itu mampu memegang amanat, bersyukur dan bertanggung jawab? Tetap rendah hatikah mereka atau akan menjadi sombong? Tidak tinggi hati, tidak takabur, tidak menyalahgunakannya. Kekuasaan, jabatan atau pangkat adalah amanat Allah dan harus ditunaikan dengan jalan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.